Bab 1152. Kembali ke bintang Suzaku. Pada malam hari, Farik dan semua Buddha tidak berhasil menangkap Harley dan mereka kembali ke kuil Jinsan. Kuil Jinsan pada saat ini telah hancur dan ketika tiba di pagoda puncak Guruh, adegan yang terlihat adalah patung-patung Buddha yang jatuh dan rusak. Dari seluruh kuil Jinsan, tidak ada satupun benda yang sempurna. Pembunuhan iblis. Farik memegang tongkat zennya dengan erat. Dia yang berasal dari keluarga Buddha yang maha kasih dan tatapannya yang memancarkan sinar emas, malah dilintasi oleh cahaya dingin. Di sini, Harley telah berlari mengelilingi planet purba dan kemudian kembali ke pegunungan yang dalam. Master Suci. Melihat kepulangan Harley, Joey segera maju menyambutnya. Kekuatan banyak orang sungguh luar biasa. Harley menyeka darah di sudut mulutnya, kemudian mengeluarkan bejana ilahi zaman chaos untuk mengeluarkan Lang dan Samantha Bai. Suamiku, istriku. Saat bertemu kembali, kedua orang itu menangis terisak-isak dan adegan tersebut sangat mengharukan. Harley terbatuk kering, kemudian langsung berbalik badan dan mengeluarkan kendi yang berisi alkohol. Kemudian, dia bersandar di batu dan meminumnya sambil melihat ke arah kuil Jinsan yang jauh. Untungnya, dia berlari dengan sangat cepat. Jika tidak, dia diserang oleh sekelompok orang itu lagi, kemungkinan besar akan menjadi pertarungan yang mematikan. Awalnya, dia tidak ingin memulai pertarungan, asalkan dapat berdiskusi dengan baik. Namun, Farik malah mengeluarkan teknik Buddha yang konyol itu. Bukankah itu sama artinya dengan memulai pertarungan? Kekuatan pikiran dan kepercayaan. Saat berpikir, Harley mengingat kembali kekuatan pikiran keluarga Buddha, di mana merupakan kekuatan yang melonjak dan tiada habisnya. Hal ini benar-benar menambah wawasannya. Sampai saat ini, dia barulah benar-benar mengerti ucapan naga kuno mistik pada masa lalu. Sang Buddha benar-benar merupakan sosok paling aneh di antara 130 Kaisar Xuan Huang. Seorang Kaisar Agung yang dipuja oleh orang-orang biasa di seluruh wilayah, betapa agungnya kekuatan pikiran dan kepercayaannya. Kaisar Agung dengan tingkat yang sama pun mungkin tidak mampu melawannya. Sambil berpikir, Harley menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Dia menyesal karena tidak mendapatkan tulisan swastika dari mangkuk Buddha milik Farik. Harley telah mengambil keputusan. Jika kultivasinya telah meningkat, dia pasti akan datang kembali ke planet purba yang bernama wilayah Buddha ini dan pasti akan mengobrol baik dengan Farik tentang menyelamatkan semua makhluk dan kebaikan keluarga Buddha, sekaligus mengambil mangkuk Buddha milik Farik untuk diteliti dengan cermat. Terima kasih atas pertolongan teman seiman. Saat Harley sedang membuat rencana, Samantha menyeka air matanya dan memberi hormat pada Harley. Joey juga sangat gembira. Dia tidak menduga bahwa Harley akan membuat keributan di kuil Jinsan demi menyelamatkan istrinya. Kebaikan ini bagaikan anugerah ratusan tahun baginya, yang membuatnya tidak akan melupakannya sepanjang hidup. Itu hanyalah hal yang kecil. Harley tersenyum. Awalnya dia tidak ingin bercampur tangan dalam hal ini, tetapi Samantha adalah istri Joey. Sebagai Master Suci, Harley tentu saja tidak akan mendiamkan orang yang menindas penduduk dinasti Dacu. Jika membuat Harley marah, lain kali dia akan memindahkan Gracie Suzaku. Kita tidak boleh tinggal di tempat ini lagi, ayo pergi denganku. Harley menyimpan kendi alkoholnya, kemudian merenggangkan seluruh tubuh. Master Suci, berikan sedikit waktu kepada kami, ujar Joey buru-buru. Masih ada yang lain. Bawa anakku untuk pergi bersama, kata Joey buru-buru. Kamu memiliki anak. Harley tercengang sejenak, dia secara tidak sadar melirik Samantha yang berada di sampingnya dan adegan yang aneh muncul di benaknya. Ketika anak mereka dilahirkan, akan berbentuk manusia atau telur. Namanya Rainsu dan dia sangat imut. Sambil berbicara,
Joey menggenggam tangan Samantha. Seharusnya sangat imut. Sambil bersiara, Harley mengikuti langkah kaki mereka dan tetap memikirkan masalah tentang manusia atau telur. Tidak lama kemudian, ketiga orang itu tiba di sebuah kota kecil sipil. Pada malam hari kota kecil ini tidak sepi, namun sangat ramai. Semua keluarga mengeluarkan dupa mereka dan memasukkan kayu cendana ke dalamnya. Hal ini untuk memohon ridho Allah dan keikhlasan mereka telah terpampang di wajah mereka. Harley hanya bisa tersenyum saat melihat hal ini. Ini tempatnya. Joey membuka pintu sebuah toko yang bernama Toko Bawaan dan memasuki halaman kecil di belakang toko. Setelah masuk, Harley baru mengetahui bahwa Joey masih memiliki seorang kakak di sini, yang juga memiliki esensi Samantha di dalam tubuhnya. Mereka yang telah berusia lebih dari 100 tahun tetap tampak muda. Selain itu, anak Joey dan Samantha juga dirawat oleh kakak dan kakak iparnya. Joey pergi dengan air mata yang mengenang di matanya. Setelah kepergian kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan kembali dan pilihan kakak dan kakak iparnya tetap sama, yaitu tetap menjadi manusia awam. Di malam hari, Harley membawa Joey dan yang lainnya terbang keluar dari planet purba. Kondisi Samantha cukup bagus, dia adalah siluman ular yang telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki kultivasi alam Maharaja Semu, yang dapat terbang di langit dan tentu saja pernah menyaksikan luasnya langit berbintang. Sebaliknya, Joey tidak biasa beradaptasi dengan baik setelah terbang di langit berbintang. Saat ketiga orang itu dalam perjalanan datang, suasana bintang Suzaku sangatlah tertekan. Meskipun telah berlalu beberapa hari, mereka tetap penuh dengan rasa sakit. Terdapat banyak orang yang mengeluh betapa sulitnya seseorang untuk bisa memasuki alam suci semu selama ribuan tahun, namun sosok itu malah mengalami kecelakaan. Bagi Suzaku Star, ini merupakan kerugian besar. Di Gunung Spiritual Mansion Pil, semua master pemurnian pil tetap sedang melakukan pemurnian pil. Jumlah orang yang semakin maju juga tetap sangat banyak dan suasananya sangat ramai. Setiap hari, selalu ada orang yang berlarian untuk menerima hadiah kemajuan. Namun, terdapat sebuah batu nisan yang berdiri di atas puncak Gunung Mansion Pil dan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah batu nisan Harley. Manda berdiri di depan batu nisan Harley dan air mata terkadang jatuh melintasi pipinya. Di satu sisi, Yunani juga berdiri bagaikan sebuah patung. Meskipun dia yakin dengan kekuatan Harley, bagaimanapun itu adalah alam suci semu. Setelah sekian lama tidak kembali, Harley berkemungkinan besar telah meninggal. Mengingat hal ini, air mata melintasi mata Yunani. Di atas surga ke-9, Gracie Suzaku telah menghela napas lebih dari sekali. Kematian Harley dan Winchen memang merupakan pukulan berat bagi bintang Suzaku, yang menyebabkan jalan di depannya menjadi gelap. Matahari dan bulan bergantian, waktu demi waktu berlalu. Dalam sekejap, 4 hari berlalu dengan damai. Hingga malam hari kelima, Harley dan yang lainnya turun ke bintang Suzaku. Apakah ini adalah bintang Suzaku? Samantha memeluk anak dalam gendongannya dan melihat sekeliling dengan penasaran. Tempat ini jauh lebih besar dari planet purba tempat asal mereka. Sebelumnya, dia hanya pernah mendengar tentang bintang Suzaku. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Ini adalah rumah bagi kita. Joey menggenggam tangan Samantha dan tatapannya penuh dengan penantian terhadap masa depan. Tinggal di sini, jangan sembarangan pergi. Setelah Harley menemukan lokasi dan arah serta meninggalkan sebuah ucapan, dia menampilkan keabadian surgawi dan menghilang. Namun, setelah masuk, Harley tercengang. Setelah mencari sekeliling, dia tetap tidak melihat Winchenmu. Segera, Harley menyebarkan kesadaran ilahi dan penglihatan tanpa batas.
Lubang hitam ruang hampa bukanlah tempat yang bagus, yang penuh dengan celah. Jika tidak hati-hati, pasti akan mengalami kecelakaan dan berkemungkinan besar akan meninggal. Jangan terjadi apapun. Harley menggaruk kepala dengan kuat, kemudian terbang bagaikan seberkas cahaya ilahi dan menyebarkan kesadaran ilahi di sepanjang jalan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Harley kemudian berhenti dan melihat Winchen dari kejauhan. Winchen tidak berdiri, melainkan berbaring dan melayang di udara, bahkan masih dalam keadaan pingsan. Harley segera menghampirinya. Saat melihat Winchen yang baik-baik saja, dia kemudian menghela napas lega. Lalu, dia mengeluarkan seberkas cahaya ilahi dan membangunkan Winchen. Wah! Vincent menyadarinya, tapi dia mengusap kepalanya dengan keras. Tampaknya, dia bukan tertidur secara alami, melainkan mengalami pukulan yang mengerikan di matanya, yang menyebabkan kepalanya masih pusing sampai saat ini. Senior, sebelum aku pergi, aku sudah mengatakan kepadamu untuk jangan bergerak. Harley melirik Winchen. Omong kosong, aku tidak bergerak. Tapi aku ditabrak sampai terbang oleh riak yang mengerikan. Winchen segera berkata, lagi pula, lubang hitam ruang hampa ini sangat menakutkan, aku selalu merasa ada sepasang mata yang melihatku. Riak yang mengerikan. Harley mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Kemudian berkata di dalam hati bahwa di sekitar ini pasti terdapat keberadaan atau senjata ajaib yang menakutkan, atau mungkin makhluk aneh yang tidak dikenal. Pokoknya, sangat menakutkan. Ayo, Harley segera bergerak dan mengajak Vincent mencari arah. Kemudian, dia berlari keluar dari lubang hitam yang kosong. Begitu dia keluar dari lubang hitam ruang hampa, Winchen langsung melihat Joey dengan Samantha, dengan menunjukkan ekspresi yang aneh. Kombinasi seperti apakah ini? Seorang manusia awam, seorang siluman ular dan seorang bayi di dalam lampin, yang merupakan sosok setengah manusia dan setengah siluman. Sekeluarga yang terdiri dari 3 orang itu membuat Winchen tidak dapat merespon. Hormat kepada senior. Joey dan Samantha segera memberi hormat, mereka tentu tahu bahwa Winchen bukanlah manusia biasa. Tidak perlu terlalu malu. Vincent tersenyum lembut, dia sama sekali tidak menunjukkan gaya seorang master. Senior, setelah pulang, jangan memberitahu terlalu banyak orang kalau senior masih hidup, ujar Harley. Aku memang masih hidup. Winchen tercengang sejenak. Sesungguhnya, bagi seluruh kota Youdu, senior sudah meninggal. Harley menjelaskan, lubang hitam ruang hampa berbeda dengan dunia luar, yang bisa memutuskan komunikasi antara tubuh asli dengan tubuh bayangan dan tentu saja bisa memutuskan komunikasi antara tubuh asli dengan token giok roh sejati. Sejak aku membawa senior memasuki lubang hitam ruang hampa, token giok roh sejati senior sudah hancur. Artinya, senior sudah meninggal di mata semua orang. Ternyata seperti itu. Winchen seketika tercerahkan dan diam-diam mengeluh keanehan lubang hitam ruang hampa ini. Membiarkan semua orang mengira senior sudah meninggal lebih bagus. Harley melanjutkan, dengan demikian, kelak kita bisa menyerang Kuyue secara tiba-tiba, agar dia tidak memiliki persiapan. Luar biasa, aku mengerti. Winchen membelai janggutnya dan cahaya dingin melintasi matanya. Kalau begitu, sampai jumpa di kota Youdu. Sambil berbicara, Harley pergi dengan Joey dan Samantha. Bersambung. Bab 1153. Apakah kamu merindukanku? Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang tersebar. Harley dan Winchen berpisah. Winchen menuju keluargamu, tetapi Harley bergegas menuju kota Youdu dengan membawa Joey dan Samantha. Adegan di atas pedang terbang cukup hangat. Joey dan Samantha memeluk anak mereka dan saling berpelukan. Mereka sesekali juga membelai Rainsu yang tertidur lelap, yang penuh dengan kasih sayang orang tua.
Melihat adegan hangat ini, Harley tersenyum. Saat berada di dunia kacau yang memprioritaskan master ini, sekeluarga yang terdiri atas 3 orang tersebut tetap dalam keamanan aman sentosa meskipun harus melarikan diri dari tempat semula adalah sesuatu yang paling menyentuh. Sesaat kemudian, Harley mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas cahaya keemasan. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah seberkas sinar emas, melainkan sebongkah batu kristal cemerlang, yang hanya seukuran kuku ibu jari, yang memancarkan cahaya peri yang indah dan digantung di tubuh Rain Su. Air mata giok emas abadi. Samantha tercengung sejenak, dia sepertinya mengetahui batu kristal tersebut, yang merupakan benda ilahi yang memiliki kemampuan bawaan untuk melahirkan roh sejati. Meskipun hanya seukuran kuku jari, batu kristal tersebut juga merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Teman seiman, ini terlalu berharga. Samantha melihat Harley. Kita adalah sekeluarga, tidak perlu merasa segan denganku. Harley tersenyum. Itu adalah pemberian Master Suci, kita terima saja. Joey menggenggam tangan Samantha sambil tersenyum dan merasakan kehangatan di hati. Meskipun berada di kota asing, Harley pun begitu baik terhadap mereka. Hal ini membuat Joey sangat tersentuh. Terima kasih, teman seiman. Samantha tidak lagi menolak dan sangat bersyukur. Istirahat sebentar, kita perlu waktu yang lama untuk sampai di kota Youdu. Harley tersenyum, dia berdiri di depan pedang terbang dan memasukkan seberkas cahaya ilahi ke dalam pedang terbang. Kecepatan pedang terbang sangat cepat, yang melintasi langit ilusi bagaikan seberkas cahaya ilahi. Suamiku, siapakah dia sebenarnya? Samantha menatap Joey, dia akhirnya menanyakan keraguannya. Kaisar dinasti Dacu, ujar Joey dengan tatapan kagum di matanya. Kaisar dinasti Dacu, gumam Samantha. Setelah berkultivasi selama ribuan tahun, dia sangat yakin bahwa dia tidak pernah mendengar sebutan ini. Namun, dia yakin bahwa Joey, suaminya dan Harley pasti memiliki kisah tertentu. Selanjutnya, pedang terbang jatuh ke dalam keheningan untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, terlihat sebuah kota megah muncul di depan mata. Kota Youdu pada malam hari bagaikan mutiara yang bersinar terang, yang merupakan tempat paling terang dari bintang Suzaku. Pada malam ini, luar kota Youdu terlihat sangat sunyi dan hanya 2-3 kultivator yang masuk dan keluar. Terhadap hal ini, Harley hanya tersenyum santai. Semua penduduk kota Youdu telah tahu bahwa dia telah meninggal. Kuyue, Yeno, 8 pangeran besar dan yang lainnya tentu juga tahu. Karena tahu bahwa Harley telah meninggal, mereka tidak lagi perlu mengepungnya di sini. Kemegahan kota Youdu membuat Joey dan Samantha merasakan sesuatu yang baru. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota Youdu dan semuanya terasa baru. Bahkan Rain, si bayi kecil yang terbangun itu pun memutarkan bola matanya yang besar dan melihat ke segala arah. Tidak lama kemudian, ketiga orang tersebut menaiki surga ketiga. Karena masih berjarak jauh dari Mansion Peal, Harley berhenti sejenak, kemudian menyipitkan mata dan melihat keluar gunung spiritual Mansion Peal. Meskipun berada di jarak yang sangat jauh, Harley tetap dapat melihat banyaknya sosok yang berjalan di sana. Selain itu, masing-masing kultivasi mereka juga tidak rendah. Terdapat banyak orang yang menampilkan teknik rahasia untuk mengintip Mansion Peal, tetapi tertutupi oleh larangan Mansion Peal. Harley tersenyum dingin, dia tentu saja dapat menebak siapa yang mengutus orang-orang itu. Di mata penduduk kota Youdu, dia telah meninggal. Karena tidak adanya dia yang menarik perhatian di luar, Kuyue dan yang lainnya kemudian menargetkan Mansion Peal. Harley menarik kembali perhatiannya, kemudian mengeluarkan sebuah formasi teleportasi. Formasi teleportasi ini dapat langsung menembus Mansion Peal, yang merupakan teleportasi lawan arah.
Harley melakukan semua ini agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. Seiring dengan berputarnya formasi teleportasi, ketiga orang itu seketika menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka telah berada di puncak gunung spiritual Mansion Peal. Begitu tiba, Harley langsung melihat batu nisan yang berdiri di puncak gunung dan ada sebuah prasasti yang terukir di batu itu. Nisan tersebut, yaitu makam Harley Ye. Saat melihat ke bawah batu nisan, di sana terdapat seseorang yang meringkuk. Tampaknya, dia mabuk, dia meringkuk di batu nisan dan tertidur. Selain itu, juga terlihat air mata di sudut matanya yang belum kering, mungkin dia menangis, bahkan menangis dengan sangat sedih. Tidak perlu dikatakan lagi, sosok ini adalah Yunandi Xie. Harley menghela napas, kemudian langsung mengangkat telapak kaki dan menempelkannya di wajah Yunandi. Joey dan Samantha yang berada di sampingnya pun membuka mulut saat melihat adegan tersebut. Perlukah begitu jahat? Siapa yang menendangku? Siapa yang menendangku? Yunandi seketika bangun dengan ekspresi cemberut. Namun saat melihat Harley, ia seketika tercengang dan mengira dirinya salah melihat. Apakah kamu merindukanku? Harley tersenyum. Kamu masih hidup. Cerita ini cukup panjang, ujar Harley dengan sungguh-sungguh. Dasar. Yunandi langsung menendang Harley, kemudian langsung mencabut batu nisan Harley dan memukul Harley dengan batu nisan tersebut seperti menggunakan sepotong batu bata besar. Sambil memukulnya, Yunandi memarahinya. Aku yang tidak pernah menangis pun menangis untukmu. Si jalang, mengapa kamu tidak mati saja? Saat melihat adegan ini, sudut mulut Joey dan Samantha berkedut. Tanpa merasakannya sendiri, mereka pun merasa sakit hanya dengan melihat. Di bawah kaki gunung, terdapat sosok lain yang muncul, yaitu Manda. Tanpa mengucapkan apapun, dia langsung mendorong Yunandi. Wah! Harley bangkit dan mengelus kepalanya dengan kuat. Untungnya, dia adalah tubuh suci zaman Chaos, yang memiliki kemampuan anti serangan yang kuat. Jika dia adalah seorang level langit biasa, dia pasti sudah dihancurkan oleh Yunandi. Aku kira kamu sudah mati. Manda memeluk Harley, dia menangis bagaikan seorang gadis yang diperlakukan dengan tidak adil. Mungkin karena dipeluk terlalu erat, Harley hampir tidak bisa bernapas. Jika kamu terus melakukan ini, aku pasti akan mati. Harley merasa sesak napas hingga wajahnya memerah. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Bagaimana jika kalian berdua pergi ke tempat tinggalku? Di sana ada kasur yang sangat besar dan kuat, ujar Yunandi dengan sungguh-sungguh. Pergilah. Yunandi terlihat tidak setuju. Namun, ucapannya ini benar-benar membuat Manda melepaskan diri. Selain itu, muncul semburat merah glamor di pipinya yang dibasahi air mata. Ngomong-ngomong, siapakah ketiga orang ini? Yunandi melihat Joey dan Samantha, tatapannya juga tidak lupa untuk melihat Rainsu. Teman sekelas kakak Xie, semoga kamu selalu sehat. Joey membuka jubah hitamnya dan air mata mengalir di matanya. Kamu, Joey Lee. Tubuh Yunandi bergetar dan ia langsung mengenal Joey. Meskipun penampilan Joey banyak berubah, tetapi kenangan di hatinya masih sangat dalam, yang membuatnya sangat yakin. Ini aku. Joey tersenyum dengan nada yang ingin menangis. Dia maju dan memeluk Yunandi, lalu berkata, aku tidak menyangka kakak seperguruan Xie masih mengingatku. Baik terulang 100 kali maupun 1000 kali, aku tidak akan melupakanmu sampai aku mati. Dari mana Master Suci menemukannya? Manda sangat senang. Bintang Buddha. Harley tersenyum. Kemarilah, aku akan memperkenalkan kalian. Joey telah menyeka air matanya, kemudian menarik Samantha ke dekatnya dan berkata, ini adalah istriku, ini kakak seperguruan Yunandi dan itu kakak seperguruan Manda.
Hebat sekali, kamu bisa mendapat istri yang begitu cantik, ujar Yunandi. Panggil saja aku Samantha, ujar Samantha sambil tersenyum. Apakah ini anak kalian? Manda mengedipkan matanya saat melihat bayi kecil yang dipeluk Samantha. Aura keibuannya seketika meningkat dan ingin mencoba. Dia berkata, bolehkah aku menggendongnya? Tentu saja boleh, ujar Samantha sambil tersenyum. Bayi kecil ini sangat imut. Manda menggendong si kecil itu, kemudian ia juga tidak lupa mengeluarkan sebutir manik-manik spiritual dan menggantungkannya di badan Rain Su. Teman seiman, kami tidak boleh menerimanya. Samantha segera maju, dia tentu saja tahu bahwa manik-manik spiritual yang diberikan Manda merupakan benda yang tidak biasa dan merupakan senjata ajaib yang sangat langka serta berharga. Kita satu keluarga, tidak perlu terlalu malu. Sini, aku ingin menggendongnya. Yunandi mendekat dan merebut Rain, si kecil itu. Namun, dia tidak menggendongnya, melainkan memegang kaki kecil Rain dengan satu tangan dan membiarkannya tergantung di depan mata. Bagi orang yang tidak tahu, pasti akan mengira dia sedang memegang seekor kelinci. Si kecil ini berkulit putih dan gemuk. Sambil berbicara, Yunandi juga tidak lupa untuk memainkan kelamin Rain. Wah, wah, wah. Segera, tangisan Rain sekeika bergema di puncak gunung. Pergi dari sini. Sebelum Samantha dan Joey maju, Harley langsung bergerak dan menendang Yunandi. Kemudian menggendong Rain dengan hati-hati dan mengembalikannya ke dalam bedong bayi. Jangan marah, kakak ipar. Dia memang tidak waras. Harley menyerahkan Rain kepada Samantha dan tersenyum canggung. Aku bisa melihatnya. Samantha menggendong anaknya dan memelototi Yunandi dengan kejam. Bersambung.